I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Konflik pergolakan PRRI dan Permesta di Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1957 hingga 1968 yang disusun oleh kelompok 1. Latar belakang pemberontakan PRRI Permesta pada tahun 1957 sampai 1968. Ini adalah masa puncak kritis politisnya dan ideologis militer pada masa demokrasi liberal. Pada masa itu, pemerintahan terlalu mengistimewakan Pulau Jawa. Hal ini menjadi konflik karena ketidakpuasannya Sulawesi dan Sumatera terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan ekonomi, pertimbangan keuangan, serta kesejahteraan sosial. Situasi ini menjadi aneh karena beberapa tokoh militer di daerah-daerah tersebut menjadi tidak patuh kepada pemimpinan pusat tersebut. Pemerintah pusat dianggap tidak adil terhadap warga sipil dan militer tentang pemerataan dana bangunan. Hal tersebut menyebabkan terbentuknya beberapa Dewan Perjuangan Daerah pada kurun waktu Desember 1956 hingga Februari 1957. Bahkan, urusan ini menjadi serius ketika tuntutan otonomi daerah mulai diajukan. Peristiwa yang hampir menimbulkan disintegrasi nasional dan membuat perpecahan bangsa, contohnya saja seperti terbentuknya Dewan Perjuangan PRRI Permesta, dan banyak orang-orang asing yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Jika kita renungkan, bersumber pada sistem politik dan ketidakmatangan berpikir pada pemimpin politik dan militer dalam menyelesaikan konflik dan daerah. Peristiwa ini merupakan pengalaman traumatis bagi Indonesia karena telah mengorbankan ribuan putra-putri Indonesia, harta, benda, tenaga dengan hasil yang nihil. Hasil yang tidak bagus, namun memakan banyak korban. Kita dapat mempelajari dari peristiwa tersebut, patut kita renungkan dan dalam rangka integrasi nasional. Tujuan penelitian. Setelah menguraikan rumusan masalah, maka diperoleh tujuan. Penelitian yang terbagi menjadi 2, yakni umum dan khusus. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui permasalahan atau konflik PRRI dan Permesta. Sedangkan tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk 1. Mendeskripsikan terbentuknya panglima atau badan-badan yang terbentuk di daerah. 2. Mengetahui tuntutan dari PRRI dan Permesta. 3. Mendeskripsikan akhir dari masalah konflik PRRI dan Permesta. Rumusan masalah. Fokus permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah konflik pergolakan PRRI dan Permesta. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana terbentuknya panglima atau badan-badan militer yang terbentuk daerah? Yang kedua, apakah ada tuntutan dari PRRI dan Permesta? Dan yang ketiga, bagaimana akhir hasil dari adanya konflik PRRI dan Permesta? Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi pusaka yang merupakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Untuk memahami metode penelitian kualitatif dengan mencari dari berbagai sumber seperti jurnal. Kemudian dijabarkan secara menyeluruh dengan tata bahasa yang mudah untuk dipahami oleh kalangan peneliti dan akademis. Dan penelitiannya sendiri berbentuk penelitian kepustakaan. Teknik kualitatif dipilih oleh kami karena dapat menawarkan kajian mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi, khususnya dalam konteks terjadinya fokus penelitian, yaitu menelusuri konflik pergolakan PRRI dan Permesta. Peneliti akan berkonsentrasi pada pengumpulan dan analisis sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam publikasi ilmiah, literatur, laporan, serta beragam dokumentasi sejarah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Sesuai dengan kerangka studi literatur,
Dalam penelitian studi pustaka ini, peneliti mengidentifikasi hubungan dan konteks yang disimpulkan dari data melalui penyelidikan mendalam dan analisis kualitatif yang cermat. Temuan analisis ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman atas pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai konflik pergolakan PRRI dan Permesta, sehingga mengetahui dan dapat membandingkan sebelum konflik dan sesudah konflik tersebut. Isi Salah satu peristiwa yang terjadi di Indonesia dan dianggap sebagai gerakan pemberontakan terhadap pemerintah pusat pada masa pemerintahan Soekarno adalah peristiwa PRRI atau Permesta. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1958 ini diketahui dilakukan oleh beberapa penjabat militer di daerah, khususnya wilayah Sumatera dan Sulawesi, yang juga diketahui dilakukan oleh politisi dan partai-partai termuka di Indonesia saat itu. Ada juga keterlibatan Amerika Serikat pada saat itu. Perkembangan politik yang ada di tanah air sejak Presiden Soekarno merancang konsep mengenai demokrasi terpimpin berubah pesat sehingga kalangan politisi dan militer di daerah yang tidak setuju dengan konsepsi presiden seperti Sulawesi dan Sumatera karena terjadinya masalah ekonomi dan juga karena Presiden Soekarno menyetujui untuk mengikutsertakan kaum komunis. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti PRRI. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk M.R. Syafruddin Prawiranegara. Pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia, bukan memisahkan diri dari Indonesia. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. Pemberontakan PRRI dan Permesta ternyata melibatkan Amerika Serikat di dalamnya. Salah satu bukti keterlibatan Amerika Serikat melalui operasi CI-nya adalah ketika pesawat yang ditemukan pilot Allen Warren Pope berhasil ditembak jatuh. Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Jika PRRI itu dikatakan sebagai pemberontak, hal ini merupakan anggapan yang tidak tepat sebab sebenarnya PRRI ingin membenahi dan memperbaiki sistem pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat, bukan untuk menjatuhkan pemerintah Republik Indonesia. Tujuan pemberontakan PRRI dan Permesta mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh dan memberikan usulan atas ketidakseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dampak pemberontakan PRRI dan Permesta: 1. Dampak besar terhadap hubungan dan politik luar negeri Indonesia. 2. Dukungan dari negara Amerika Serikat terhadap pemberontakan tersebut membuat hubungan antara Indonesia dengan Amerika menjadi tidak harmonis. 3. Pemerintah pusat akhirnya membentuk sebuah pasukan untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI. 4. Mengakibatkan pertumpahan darah dan jatuhnya korban jiwa baik dari TNI maupun PRRI. 5. Pembangunan menjadi terbengkalai dan juga menimbulkan rasa trauma di masyarakat Sumatera, terutama daerah Padang. Ada tokoh-tokoh pemberontakan PRRI dan Permesta. Yang pertama, Letnan Kolonel Ahmad Hussein. 2. Mr. Saripudin Prawinegara. 3. Mr. Asad DT Mudo. 4. Dahlan Jambek. 5. Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. 6. Kolonel Alexander Evert Kawilarang. 7. Jacob Frederick Warrow. Dan yang terakhir, Letnan Kolonel French Sumuel. Pembahasan pertama, bagaimana terbentuknya panglima atau badan-badan militer yang terbentuk daerah.
mendeskripsikan terbentuk panglima atau badan-badan yang berbentuk di daerah. Puncak dari pemberontakan PRRI Permesta ini ditandai dengan adanya persetujuan dari Letnan Kolonel, yaitu Letnan Kolonel Ahmad Hussein berkaitan dengan berdirinya PRRI Permesta dan pemberontakan kabinet dengan Syafruddin Prawinegara sebagai Perdana Menteri. Proklamasi berdiri PRRI sangat disambut meriah di Indonesia bagian timur. Di sisi lain, Letnan Kolonel D.J. Somba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara yang tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Karena ketidakpuasannya tersebut, terjadilah suatu pembentukan paguyuban, yaitu 1. Dewan Manguni yang dipimpin Kolonel Frank J. Sumua di Sulawesi, 2. Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di wilayah Sumatera Barat, 3. Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Kolonel Barlian di wilayah Sumatera Selatan, dan yang keempat, Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon di wilayah Sumatera Utara. Apakah ada tuntutan dari PRRI dan Permesta kepada pemerintahan pusat? Ada. Mereka mengajukan 3 tuntutan kepada pemerintahan pusat, yaitu 1. Dibubarkannya Kabinet di Juanda, 2. Sultan Hamengkubuwono X dan Muhammad Hatta membentuk pemerintah yang sementara sampai pemilihan umum berikutnya yang akan dilakukan. 3. Soekarno kembali pada posisi konstitusional. Ada juga tuntutan lain yang diajukan oleh PRRI yang terkait dengan masalah otonomi daerah dan juga perimbangan ekonomi atau keuangan yang terjadi antara pemerintahan pusat daerah. Pemerintahan pusat dianggap tidak adil kepada warga sipil dan militer, sehingga mereka menuntut agar pemerintahan bertindak lebih adil. Pembahasan ketiga. Bagaimana akhir dari adanya konflik PRRI dan Permesta dengan pemerintah pusat? Akhir dari konflik tersebut, pemerintah pusat menganggap aksi yang dilakukan PRRI Permesta sebagai bentuk pemberontakan. Operasi penumpasan pun segera dilakukan. Sementara itu, gerakan PRRI yang berada di Sumatera mampu dipadamkan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dalam waktu yang cepat. Sementara itu, di Sulawesi, Permesta mulai kewalahan meskipun sempat mendapatkan bantuan dari beberapa negara asing seperti Amerika Serikat, Taiwan, Filipina, dan juga Jepang. Gerakan tersebut akhirnya mulai padam pada Agustus 1958. Presiden Soekarno memberikan kesempatan kepada mantan anggota PRRI Permesta untuk kembali kepada NKRI dan diberikan amnesti. Kesimpulan, pemberontakan telah terjadi selama 2 tahun karena rasa kekecewaan yang dialami Sumatera dan Sulawesi terhadap pemerintah daerah atas ketidaksejahteraan dan ketidakadilan tentang masalah otonomi daerah dan juga perimbangan ekonomi serta keuangan yang terjadi antara pemerintah pusat daerah tersebut yang terlalu mengistimewakan Pulau Jawa. Dan terjadilah pembentukan suatu gerakan yaitu PRRI Permesta atas kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Konflik ini juga dimanfaatkan oleh negara asing untuk kepentingan mereka sendiri. Dan juga pemberontakan ini kabarnya diberi bantuan oleh negara lain. Namun, meski diberi bantuan oleh beberapa negara asing, PRRI Permesta tidak dapat bertahan lama. Dan gerakan tersebut pada tahun 1968 dan pada tahun 1961, pemerintah pusat membuka kesempatan untuk sisa-sisa anggota PRRI Permesta untuk kembali ke Republik Indonesia. Dan untuk teman-teman, jika kalian ingin lebih mengetahui tentang pemberontakan PRRI Permesta ini, kalian bisa lihat di referensi gambar tersebut ya. Thanks for watching. Please subscribe.